Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA kelas 8. Temuan kemarin kita sudah membahas tentang gerak lurus yang disampaikan oleh Bu Iklima. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang gaya dan hukum Newton 1, 2, dan 3. Berbicara tentang gaya, mungkin ini sudah tidak aneh bagi kita, tidak asing. Tapi gaya di sini adalah gaya dalam ilmu fisika. Bahwa dalam ilmu fisika, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Dalam sehari kita pun mengenal gaya itu disebut juga sebagai tenaga. Karena dengan gaya kita bisa menggerakkan suatu benda, kita bisa merubah bentuk suatu benda, dan kita pun bisa mengubah arah dari benda tersebut. Gaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan gaya sentuh. Ya, gaya sentuh artinya gaya yang bersentuhan langsung dengan benda. Ada dua gaya sentuh. Ada disebut dengan gaya otot. Yang kedua ada disebut dengan gaya gesek. Kita bisa lihat dari gambar, ya. Kalian bisa membedakan mana yang termasuk gaya otot, mana yang termasuk gaya gesek. Gaya otot artinya ada koordinasi rangka, ya, ada koordinasi rangka. Contoh, ya, ada gambar ini menggunakan otot. Dengan gaya gesek itu adanya ada gesekan, ya, bisa kalian lihat seperti memindahkan lemari ini. Ini ada gesekan antara lemari dengan lantai. Yang kedua, gaya disebut juga dengan gaya tersentuh. Artinya gaya timbul karena tidak langsung bersentuhan. Tidak membuat sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Ada dua contoh di sini, seperti ini magnet, ya. Tanpa tersentuh, maka benda akan tertarik oleh magnet. Yang kedua, gaya gravitasi. Benda buah tersebut akan jatuh ke tanah karena terkena gaya gravitasi. Selanjutnya, ya, kita akan bahas tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton yang pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Artinya, jika suatu benda diam tetap akan diam, dan jika bergerak akan terus bergerak. Ini kita bisa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, ya. Ketika kita lagi duduk di mobil yang semula diam, ya, ketika tiba-tiba mobil bergerak, maka secara otomatis tubuh kita akan tertarik ke belakang. Biasanya dia akan pertahankan keseimbangannya di belakang. Begitu pula ketika mobil yang lagi bergerak cepat tiba-tiba direm dengan mendadak, maka orang akan terdorong ke depan. Ini adalah dasar dari hukum Newton 1. Selanjutnya, ya, hukum Newton 2 ini berbicara tentang percepatan dari suatu benda. Ini akan sebanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Semakin besar gaya yang ditimbulkan, yang dikeluarkan, ya, semakin besar maka percepatan semakin besar. Lihat sini ada contoh,
ya, ada mobil dengan massa 700 kg, sedangkan mobil yang ini 2600 kg. Dengan gaya yang sama, ya, maka mobil yang beratnya hanya 700 kg ini akan lebih cepat. Percepatannya terdorong daripada mobil yang lebih berat. Di sini hukum Newton 2 kita garis bawahi, ada pengaruh gaya dan massa. Selanjutnya untuk hukum Newton yang ketiga, sini kita akan bahas tentang jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang diberi gaya akan memberikan gaya yang bersama sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tapi arahnya berlawan. Di sini kita berbicara tentang aksi dan reaksi. Ketika ada aksi, pasti ada reaksi. Nah, kita bisa lihat contoh di sehari-hari. Ketika kita mendorong suatu benda, kita memberikan gaya aksi ke sini yang berlawanan, maka benda tersebut pun akan memberikan gaya reaksi. Dan inilah dasar dari hukum Newton ketiga. Begitu pula ini roket, dengan roket aksinya ke atas, reaksi ke atas, maka berat akan ke bawah. Jadi inti dari hukum Newton 3 adanya aksi dan reaksi yang besarnya sama, ya, yang besarnya sama. Kesimpulannya, ya, dari ketiga hukum tersebut bahwa hukum Newton 1 itu bekerja pada benda dengan 0 Newton, artinya diam. Dan jika bergerak, maka akan bergerak dengan kecepatan yang pertama. Hukum Newton kedua, di sini ada resultan gaya, ya, merupakan berkaitan antara massa dengan percepatan. Sedangkan hukum Newton 3, ciri khasnya ini ada aksi, ada reaksi. Ketika ada aksi, ada reaksi dengan tenaga yang sama, dengan gaya yang sama. Akhirnya, ya, untuk tugas kalian selanjutnya, lihat di buku paket kelas 8, lihat halaman 20 sampai halaman 22. Dikerjakan mana yang termasuk hukum Newton 1, mana yang termasuk hukum Newton 2, dan mana yang termasuk hukum Newton 3. Tugas, ya, dikerjakan di buku tugas. Kemudian difotokan ke WA Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini, ya, kalian paham. Teruslah belajar dan teruslah berdoa. Mudah-mudahan wabah ini, pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.